Walaupun secara undang-undang memang belum menjadi ranah kita, namun di Aceh alhamdulillah kita daerah ketiga nih yang mendapatkan perda, yang udah ada perda Ya, atau kalau kita kanun ya di sini ya, kanun. tentang penyelenggaraan penyiaran di Aceh. Dan di kanun ini juga diatur tentang media baru atau internet. Jadi tadi kan saya ada singgung nih dengan audiensi dengan Bapak Ya. Kadis ya, pendidikan. Pada saat itu apa-apa saja nih yang ingin dijangkau oleh KPI Aceh? Ya, jadi dari kegiatan literasi media ini kita harap peserta didik itu bukan menjadi cuman yang pasif, cuman pengguna media sosial yang pasif, cuman menerima saja, tapi bagaimana kemudian dia menjadi peserta pengguna media sosial yang kritis. Ya, Artinya dia paham untuk membuat konten kemudian menyebarkan kembali, tapi memang unsur-unsur yang harus ada aturannya, ada ya, undang-undang ITE di sana, ya. apalagi kalau di Aceh ada undang-undang UPA juga tentang pasal 153 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penyiaran di Aceh ini harus sesuai dengan syariat Islam. Raspendika Amulano Amulano Raspendika Amulano Amulano Edukatif dan inspiratif Raspendika Amulano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Daniel Abdi di program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita dari radio streaming pendidikan Aceh, Raspendika Tamerno, Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online. Senang sekali pada hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali, rekan Merno semuanya. Pertama-tama tentu kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada sebuah konten yang cukup kiranya istimewa. Memang tidak langsung kepada hal-hal pendidikan secara direct seperti itu, tapi ini ada menyangkut bagaimana pendidikan itu sendiri, karena juga spektrumnya begitu banyak. Bukan saja pendidikan itu untuk mengasah ataupun mengisi kepada intelektual, tapi juga kepada EQ yang bisa dikatakan sekarang ini emotional quotient ya, seperti itu, sehingga begitu banyaknya ranah pendidikan untuk kiranya hasil dari pendidikan itu sendiri untuk memanusiakan manusia. Nah, pada kesempatan hari ini sebelumnya saya sampaikan informasi terlebih dahulu bahwa di 16 Januari 2025 Dinas Pendidikan Aceh diterima oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Martunis ST DIE, bahwa kedatangan ataupun langsung beraudiensi Bapak-bapak dan ibu-ibu kita dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Nah, pada kesempatan audiensi tersebut bahwa akan ada satu rekomendasi ataupun permintaan rekomendasi dari KPIA Aceh ya, untuk kiranya bagaimana ikut serta ya dalam hal kiranya membina masyarakat ataupun juga khususnya di kalangan pendidikan untuk memahami sedikit banyaknya bagaimana perilaku-perilaku kita di dalam menggunakan ataupun menyerap informasi dan komunikasi.
khususnya sekarang ini memang kalau kita bicara masalah penyiaran, KPIA sendiri tidaklah langsung pada kesempatan ini pada konten yang kita bicarakan. Di mana ranahnya KPIA Aceh ini masih dari ranahnya kepada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 kepada penyiaran lembaga-lembaga penyiaran konvensional. Namun pada kesempatan hari ini kiranya juga ini penting bahwa kita akan melihat perspektif penyiaran konvensional dalam keniscayaan zaman sekarang ini, yaitu penyiaran berbasis internet. Kan begitu ya? Nah, untuk itu rekan Merno langsung saja kita jumpai narasumber kita pada kesempatan hari ini dari KPIA, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh. Ibu ataupun kakak lah saya panggil. Kakak Aci Nova SPDI. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Aduh, Terima kasih atas undangannya, atas kesempatannya untuk hari ini. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih bahwa KPIA sendiri juga peduli ternyata terhadap keniscayaan sekarang ini, penggunaan teknologi internet, informasi, dan itu disiarkan, ya, di upload kiranya, dan itu sekarang akan ditonton oleh sekian banyak orang. Namun kita pada hari ini lebih concern kepada peserta didik. Nah, baik, langsung saja ini Kak Aci bisa membuka dulu nih pengantarnya tentang apa dan bagaimana KPIA peduli dengan juga penyiaran yang berbasis internet sekarang ini. Baik, terima kasih untuk rekan Merono dimanapun ya saat ini berada. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya kilas tentang apa sih itu KPI Aceh. Karena memang KPI ini kadang-kadang juga sering dikatakan dengan KPAI, itu hampir sama singkatannya, betul, antara A dan I saja. Namun tupoksinya luar biasa berbeda. Nah, secara Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yang menjadi tugas dan tupoksi KPI Aceh ini adalah untuk melakukan pengawasan isi siaran yang ada di televisi dan radio. Betul. Jadi KPI memiliki kewenangan untuk membuat P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, P3SPS ini adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh KPI yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran, baik itu televisi dan radio. Nah, kemudian selain melakukan pengawasan terhadap isi siaran, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada publik. Nah, ini mungkin salah satu yang kita lakukan sekarang. Jadi bukan hanya untuk peserta didik, untuk masyarakat luas juga. Jadi bagaimana menjadi audien atau pemirsa, penonton, pendengar yang bijak dan bagus untuk media penyiaran ini. Karena penyiaran ini memiliki urgensi yang penting ya dalam kehidupan kita, apalagi tentang media baru. Nah, media yang konvensional, televisi dan radio, alhamdulillah ada KPI hadir di sana untuk melakukan pengawasan. Bagaimana kemudian tentang penggunaan media sosial ini. Nah, ini juga menjadi, walaupun secara undang-undang memang belum menjadi ranah kita, namun di Aceh alhamdulillah kita daerah ketiga nih yang mendapatkan perda, yang udah ada perda atau kalau kita kanun ya di sini ya, tentang penyelenggaraan penyiaran di Aceh. Dan di kanun ini juga diatur tentang media baru atau internet. Hanya memang untuk pelaksanaannya, karena ini baru saja lahir, baru di Agustus 2024 yang lalu disahkan oleh Pak PJ Gubernur kita, dan insya Allah ini sekarang menjadi konsen kita di KPI Aceh untuk bagaimana Gubernur kemudian memberikan pergub bagaimana menjadi ranah kita itu di mana sih di media sosial, apa sih yang bisa kita atur, apa yang bisa kita awasi. Karena jujur saja nih, selama ini banyak sekali laporan masyarakat yang masuk ke KPI Aceh tentang media sosial ini. Cuman disayangkan karena kita adalah badan lembaga negara independen dan segalanya diatur oleh undang-undang, begitu tidak menjadi regulasinya tidak ada, ranahnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Baik, jadi langsung juga tadi memang bahwa kalau kita bicara penyiaran lah,
penyiaran, pembuatan konten, menyebarkan konten melalui internet ini kan platformnya kan banyak sekali. Betul. Ini platform sosial media lah kita katakan. Nah ini kan platform-platform ini memang katakanlah yang populer di dunia sekarang ini dan juga Aceh ikut ini kan platform-platform yang datangnya dari luar. Dan memang kita sendiri memang perlu mempelajari lebih jauh ya untuk bagaimana platform-platform dari luar ini yang memang tren sekarang ini juga begitu dia masuk ke wilayah kita kan begitu. Mereka juga dapat memahami bahwa sosial dari masyarakat kita. Baik, untuk hal ini, nah jadi tadi kan saya ada singgung nih dengan audiensi dengan Bapak Kadis ya pendidikan. Pada saat itu apa-apa saja nih yang ingin dijangkau oleh KPI Aceh? Ya, karena tadi kan juga memang banyak laporan tadi. Nah, gitu. Gimana Kak Ci? Ya, audiensi yang kita lakukan dengan Pak Kadis kemarin alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Pak Kadis, dan Pak Kadis sangat senang dan juga mendukung apa yang kami sampaikan. Nah, pada saat itu kita sebenarnya program ini sudah berlangsung dari 2018 yang lalu. Ini sudah menjadi kegiatan rutin di KPI Aceh, yaitu kegiatan literasi media. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, kemudian peserta didik, mahasiswa dan yang lainnya untuk bijak dalam bermedia, baik itu mengakses, kemudian mengevaluasi, karena kan hasil dari literasi media itu seperti itu, ada kecakapan dalam diri kita bagaimana kita mengakses, kita mengevaluasi, kita menggunakan setiap informasi yang masuk dan kemudian kita sebarkan kembali. Jadi dari kegiatan literasi media ini kita harap peserta didik itu bukan menjadi cuman yang pasif, cuman pengguna media sosial yang pasif, cuman menerima saja, tapi bagaimana kemudian dia menjadi peserta pengguna media sosial yang kritis. Artinya dia paham untuk membuat konten kemudian menyebarkan kembali, tapi memang unsur-unsur yang harus ada aturannya, ada undang-undang ITE di sana, apalagi kalau di Aceh ada undang-undang UPA juga tentang pasal 153 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penyiaran di Aceh ini harus sesuai dengan syariat Islam. Karena daerah kita daerah syariat Islam. Jadi meskipun media sosial ini menjadi punya pribadi, tapi tetap ada aturan di sana. Dan inilah yang ingin kita mendapatkan izin dari Pak Kadis, dari Dinas Pendidikan Aceh untuk memberikan kesempatan untuk kami KPI Aceh untuk bisa masuk ke sekolah untuk menyampaikan literasi media ini. Dan bahkan pada saat itu saya pribadi menyampaikan kepada Pak Kadis, bisa nggak sih Pak diusulkan literasi media ini menjadi mata pelajaran untuk di kurikulumnya, bukan hanya sekedar mata pelajaran tambahan, tapi memang masuk dalam pembelajaran mata pelajaran yang lainnya, karena ini sangat penting. Kita belajar di tahun 2020 ya, saat COVID. Itu kan pada saat lagi memuncak-muncaknya semua kegiatan aktivitas diberhentikan, termasuk aktivitas pendidikan di sekolah kan diliburkan. Dan pada saat itu salah satu cara yang bisa untuk melanjutkan pembelajaran itu kan melalui daring. Jadi anak-anak yang sebelumnya tidak boleh menggunakan handphone pada saat itu diwajibkan ada handphone, kalau enggak ya ketinggalan. Namun kan anak-anak ini kita minta untuk melek teknologi, namun pembekalan diri yang kurang, literasi ini yang tidak ada. Bahkan inilah yang kita khawatirkan ketika literasi media ini tidak ada pada peserta didik kita khawatirkan dampak negatif dari media sosial ini akan terjadi pada mereka. Nah inilah, dan alhamdulillah kami sangat mengapresiasi Dinas Pendidikan Aceh untuk memberikan izin kepada kami KPI Aceh, dan insya Allah nanti kita akan kolaborasi terus bagaimana untuk mengajak peserta didik kita ini menjadi pengguna media sosial yang bijak dan juga pinter dalam membagi waktu, kemudian memilih dan memilah informasi apa yang mereka dapatkan, seperti itu. Kak Aci, ini akan seperti apa nanti? Karena setahu saya, ini komisioner di KPI ini kan juga terbatas orangnya, 10 orang. 7 orang kami. 7 orang ya? 7 orang ya? 7 orang. Jadi dengan wilayah kita, Aceh lah kita katakan, bahwa Dinas Pendidikan Aceh sendiri ini kan urusan pendidikannya
satuan pendidikan SMA, Ya, SMK, dan PKLK ataupun SLB. SLB. Dan ini ada di seluruh Aceh. Ya, Dan ini butuh tenaga, ya. manajemen atau waktunya, kemudian kiat-kiatnya. Nah, untuk itu apa dan bagaimana yang akan dilakukan nanti oleh KPI ini untuk literasi ini? Literasi media. Ya, pengalaman dari yang sudah kita lakukan selama ini, kita selalu memang mengedepankan kerjasama. Iya. Nah, selama ini yang udah kita lakukan itu sering kerjasamanya dengan universitas. 2024 kemarin itu ada 6 titik kita lakukan literasi media selama 1 tahun, karena memang dari KPI Aceh kan masih ada keterbatasan, dari keterbatasan orangnya, komisionernya hanya 7, belum lagi anggarannya kan Pak. Kalau kita ke daerah kita nggak bisa menapik akan hal itu. Nah, namun alhamdulillah dari kerjasama ini kita bisa terus bergerak untuk melakukan literasi media ini. 2024 pengalaman yang lalu bukan hanya untuk universitas, sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa, namun juga ada untuk masyarakat umum. Itu kita lakukannya di Aceh Timur. Di Aceh Timur. Kemudian kalau untuk universitas itu ada di Biren. Ada beberapa titik lagi di Banda Aceh. Kita tingkat SMP di Dayah, Baitul Quran daerah Tungkup, dan juga ada Darul Ihsan setingkat SMA-nya. Juga kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah, bimbingan konseling, jurusan bimbingan konseling di UIN Araniri. Nah, kita bentuk kegiatan literasi medianya sekaligus untuk MOU atau perjanjian kerjasama, seperti itu, Bapak. Dan alhamdulillah di Aceh ini saya pikir masih banyak orang yang fokus ya tentang pendidikan, dan stakeholder kita pun sangat konsen tentang pendidikan. Karena memang pendidikan ini kan asetnya negara ya, dan KPI sangat juga konsen akan hal ini untuk bagaimana masyarakat di luar sana untuk bisa menjaga keluarganya, kemudian peserta didiknya juga dari efek negatif yang ditimbulkan dari penyiaran ini. Ada satu tantangan memang juga nanti Kak Aceh, bahwa memang kalau konten kita berpikir memproduksi lah kira-kira seperti itu, konten pendidikan. Ini memang sebenarnya bagi pembuat konten pendidikan ya, ini akan sangat bisa dikatakan sulit sekali untuk mendapatkan viewernya viewernya, segmennya begitu. Nah, karena memang nggak tahu lah kenapa, memang ini segmen yang berat sebenarnya. Nah, dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya entertain, karena kan semuanya sekarang ini kan orang dengan sosial media kan entertain ya, hiburan itu yang diharapkan sebenarnya di sana. Namun inilah tantangannya, bagaimana KPI nanti tentu akan memberi juga kiat-kiat lah, kira-kira bagaimana pemanfaatan dari platform yang ada, internet ini, untuk bisa memajukan pendidikan, mungkin salah satunya. Nah, sudah punya kira-kira step-stepnya ataupun referensi ataupun bahan-bahan kurikulumnya lah kita katakan. Boleh diceritakan? Pengalaman memang di penyiaran sebenarnya bukan hanya di medsos. Urusan rating ini selalu menjadi hal utama yang dibicarakan. Apalagi kita di Indonesia ini kan untuk penyiaran juga masih menggunakan sistem Nielsen kan, yang mana rating yang paling tinggi itu yang akan menduduki pasar, karena nanti akan dilirik oleh pemasang iklan. Nah, itu dalam dunia lembaga penyiaran atau penyiaran. Di medsos sebenarnya juga seperti itu. Ketika ada satu konten yang diproduksi, ketika viewernya banyak, like-nya banyak, ya akan bermunculan lagi tuh. Meskipun kadang-kadang apa kandungannya itu justru tidak bermanfaat. Ini juga menjadi tantangan sebenarnya bagi lembaga penyiaran kita. Karena seringkali kejadiannya seperti ini, Bang. Kalau ke viral di media sosial, ujung-ujungnya pasti akan diundang nih ke televisi, kita akan menjadi narasumber. Nah, kadang-kadang yang diundang itu juga bukan yang ada unsur pendidikannya. Dan dari hasil survei yang dilakukan oleh KPI Aceh, kita ada indeks survei biasanya tentang minatnya masyarakat, tentang keinginan masyarakat untuk melihat siaran itu. Dan dari 8 kategori jenis siaran yang ada di televisi, ada 2 yang belum memenuhi
kriteria kita, Oke. yaitu sinetron dan infotainment. Ah. Dan Bapak tahu, dan Ya. ini adalah 2 program siaran yang paling diminati oleh masyarakat kita Indonesia, termasuk juga Aceh. Gosip Yes, yang ini. itu ya. ratingnya selalu tinggi. Wallahu alam, apakah memang ini kita bilang selera masyarakat kita juga belum tentu, Belum. kan? Karena kadang mungkin dari kehidupan, dari beban kehidupan kita nggak paham juga. Tapi inilah yang menjadi tantangan bagi KPI Aceh, bagaimana menyuarakan kepada masyarakat bahwa sebenarnya yang menentukan bagus atau tidaknya program dari baik itu televisi dan radio dan juga medsos itu adalah masyarakatnya sendiri. Betul. Masyarakat yang punya andil. Ya, betul. Caranya seperti apa? Share sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ada konten pendidikan itu ayo di-sharekan kepada orang, diviralkan. Jangan Iya. cuman dinikmatin sendiri. Iya, betul. Ini yang menjadi kekeliruan kita. Kita Iya. kadang-kadang sering ketika ada suatu konten yang nggak bagus, justru itu yang kita sebarkan Iya. dengan niat memang di situ kita menghujat. Tapi Iya. tetap aja kan viewernya naik, Iya. tetap aja ratingnya tinggi karena Betul. udah kita sebarkan. Tapi ketika ada misalnya dengan program kita tentang pendidikan ini, Ya. ya udah ketika dia bagus cukup kita dan keluarga kita aja yang menikmati. Tapi untuk saat ini tuh jangan lagi. Ayo kita viralkan yang baik-baik supaya konten-konten yang bermunculan itu juga yang baik. Ya. Nah, ini yang selalu kita suarakan di mana-mana bagi KPI Aceh, apakah mengisi misalnya di TVRI dan juga radio bahkan seperti ini. Ya. Nah, itulah salah satu cara kita itu dengan literasi media ini tadi. Iya. Gitu. Mungkin kalau kita KPI untuk wilayah Aceh Ya, ini akan bisa paling tidak mengcover lah Betul. literasi ini di Aceh, Ya. walaupun ini bertahap Ya. dari 2018 tadi. Namun juga kan kita punya tantangan dari luar juga ini, Ya. serangan dari luar, sehingga memang langkah yang diambil KPI ini ya untuk literasi ini, apalagi di peserta-peserta didik yang ada di wilayah urusan dinas pendidikan, kita memang ya seperti yang dikatakan tadi, Ya. ikut serta mendukung kan begitu. Nah, karena ini penting juga bagaimana nantinya peserta-peserta didik juga ini kan juga seorang produser lah, memproduksi juga begitu. Karena dia dalam usia belajar juga dalam mencari jati diri, pengen terkenal kan Ya, begitu ya. ya, betul. Sehingga artinya bisa juga mendapatkan sedikit ya basic katakanlah ilmu jurnalistiknya tadi kan begitu ya. Ya. Bagaimana menyampaikan berita itu bukan aktual saja, tapi realitasnya, kemudian juga kalaupun itu konten-konten non fiksi itu bisa digali dengan lebih baik lah kedalaman kontennya. Walaupun tadi segmen pendidikan ini sangat berat. Baik, kiranya ini kerja yang berat dari KPI ini. Dan tahapan-tahapannya tentu dari 2018 yang sudah dilakukan. Boleh kita tahu sejauh ini apa-apa yang sudah ada dicapai dari sejak 2018 kira-kiranya Kak Aceh. Oke, alhamdulillah ini juga tahun ini juga periode saya yang kedua di KPI Aceh. Oke, saya selamat. bergabung di KPI Aceh itu 2021 memang, dan 2022 kemarin kita pernah membuat kegiatan KPI Award. KPI Award ini kita berikan apresiasi untuk lembaga penyiaran yang selama ini telah memberikan tontonan dan juga yang bernilai edukasi, kemudian yang peduli tentang anak, dan itu ada beberapa kategorinya. Kemudian yang kita kejar satu lagi kemarin adalah periode saya yang pertama itu tentang lahirnya kanun ini Pak, kanun penyiaran Aceh. Karena selama proses pembuatannya itu hampir 14 tahun dari semenjak KPI Aceh pertama lahir 2002 yang lalu, itu kanun selalu menjadi tantangan terbesar bagi setiap periodenya, dan alhamdulillah pada periode saya yang pertama ini disahkan, dan ini menjadi semangat yang baru bagi kami
ada satu pasal memang yang menarik di KPI itu, di kanun penyiaran yang sangat diperjuangkan oleh KPI, bagaimana pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten kota itu mendukung lembaga penyiaran kita dalam bentuk memberikan slot iklan, Bapak. Iya. Karena di daerah-daerah kita tahu kan lembaga daerah radio itu sudah luar biasa perjuangannya. Betul. Apalagi daerah yang berbatasan dengan tetangga kita ya, Tetangga, Sumut sana. Sumut. Itu kan masalah frekuensi, kadang-kadang radio kita udah nggak beroperasi lagi, justru kan siaran yang dari tetangga yang dapat, dan itu kan belum tentu semuanya sesuai dengan syariat Islam. Iya. Nah, makanya kehadiran pemerintah juga sangat perlu Iya. untuk memberikan supportnya Iya. dalam bentuk mungkin iklan, Iya. iklan layanan masyarakat dan segala Ataupun macamnya. katakanlah macam-macam produk Kegiatan ya, produk informasi. yang Ya, bisa disiarkan di produk sana. siarannya. Betul. Nah, itu yang selalu kita lakukan, dan alhamdulillah kami KPI Aceh terus berbenah bagaimana memberikan pengawasan yang terbaik untuk lembaga penyiaran, juga Ya. memberikan edukasi untuk masyarakat. Selain literasi media yang kita selalu turun ke masyarakat, kita juga ada program bimbingan teknis, kemudian juga bentuk FGD dengan lembaga penyiaran untuk Ya. selalu menyuarakan bahwa P3 SPS ini harus selalu dipatuhi. Ya. Meskipun memang kadang-kadang lembaga penyiaran kita ngeluh, Pak. Ya. Mereka bersaing dengan media sosial yang luar biasa. Tadi Betul. bebas satu orang bisa jadi dia aktornya, dia produsernya, dia semuanya. Satu orang cukup dengan punya handphone udah ada konten. Betul. Tapi lembaga penyiaran ini kan butuh kerja Ya. yang ekstra Ya. untuk melahirkan suatu program. Nah, di Ya. satu sisi seolah mereka berjuang, tandingnya itu, rivalnya tuh nggak satu bebas, satu satu lagi terikat. Terikat Nah, seperti gitu. itu. Nanti Iya. kalau misalnya mereka ada neko-neko sedikit, udah datang nih surat cinta dari KPI berupa teguran kan gitu. Betul, karena memang kalau ya lembaga penyiaran kita tahu lah, Iya. mereka berbadan hukum. Mereka berbadan hukum, PT kan gitu wajib ya. kan Wajib. mentaati segala Iya. macamnya. Dari segi perusahaannya, Iya. kewajiban Ada pajak, ISR-nya, ISR. ada IPP-nya yang harus dibayarkan. Betul, Nah, betul. media sosial ini kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan bagaimana kemudian untuk lembaga penyiaran juga harus menyesuaikan diri kan Betul. dengan perkembangan teknologi untuk Ya. masyarakat itu bisa sadar untuk Ya. bahwa media verifikator ini ya televisi dan radio, kalau mau mendengar berita yang bagus itu verifikasinya itu ada di televisi dan Ya. radio, karena nggak semua pemberitaan yang ada di media sosial itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini yang paling penting Ini, saya lihat, karena Pak Ci. hoax itu luar biasa Iya. saat ini. Dan memang kok saya melihat juga bahwa lembaga-lembaga penyiaran baik itu televisi, radio sekarang ini memang harus sama-sama juga Ya. kita pertahankan. Betul. Kenapa? Karena saya melihat bahwa karena tadi punya kode etik Ya. yang sudah diatur, regulasinya ada, hukum undang-undangnya Hukum ada, ada. sehingga mereka ini bisa menjadi salah satu pilihan media yang kiranya memangkas tadi hal-hal yang tidak berguna, yang hoax segala macam. Karena dari segi konten udah diawasi kan, Udah perilaku diawasi. penyiaran Iya, kan. betul. Nah, itu juga menjadi saya cocok sekali dengan Kak Ci katakan tadi. Kak Ci, kiranya ini waktunya ini senang sekali, padahal yang Kak Ci uraikan kepada kita-kita ini. Namun mudah-mudahan program yang akan dijalankan oleh KPI Aceh ini untuk bisa ikut serta, artinya menjadi satu stakeholder juga lah. Ya. Karena pemangku kepentingan pendidikan kita juga banyak sekali. Nah, kiranya apa nih highlight yang ingin disampaikan oleh Kak Ci supaya dalam pertemuan kita hari ini betul-betul mendapatkan satu bold dari yang kita katakan ini. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, untuk sahabat Tamuruno dimanapun Iya. saat ini berada, ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan bagaimana kita berselancar di media sosial. Iya. Yang pertama, memang pilihlah media sosial itu atau pergunakan media sosial itu untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Ya, Jadi kalau tidak bermanfaat ya nggak usah ditinggalkan. ya. Kemudian cek kebenarannya, ini paling penting. Iya. Cek faktanya dulu. Dan sekarang ini kan banyak cara ya di Kominfo. Saring dulu sebelum Iya, sharing. saring sebelum sharing. Oke. Betul. Ada saring dulu. Iya, betul, Nah, betul. jadi cek kebenarannya dulu. Kalau Ya. memang meragukan, nggak usah disebarkan. Ya. Karena khawatirnya nanti akan ada fitnah di sana, akan ada suatu informasi yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan yang paling penting adalah share jangan yang melukai orang lain. Karena kan cyberbullying itu luar biasa. Iya. Jadi jangan buat konten yang menyakiti orang lain. Jadi 3 hal ini yang bermanfaat, cek kebenaran dan jangan sakiti orang lain atau bully kepada orang-orang di luar sana. Dan ini merupakan ketika kita bisa mengontrol diri kita, insya Allah yang lain pun juga akan ikut terkontrol. Kalau kita tidak membatasi diri, juga akan efek negatif itu akan kita dapatkan. Mungkin itu, Bapak. Baik, Kak Ci, saya juga di akhir pertemuan kita ini kiranya rekan Murno juga supaya dapat sedikit memahami mungkin ya, atau mengambil referensi lah. Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Apa dan bagaimana sebenarnya perilaku penyiaran. Bisa nggak seperti itu? Menjadi satu referensi begitu. Bisa ya, sangat bisa. Sangat bisa. Karena dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 ini sangat jelas disebutkan. Ada salah satu pasal nomor 8 itu disebutkan bahwa lembaga penyiaran ini tujuannya itu untuk memperkukuh integrasi nasional. Itu dia. Kemudian mencerdaskan seluruh anak bangsa. Nah, itu sebenarnya tujuan dari penyiaran itu tadi, untuk mengikat nasionalisme, kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sekarang adalah tugasnya masyarakat nih, ayo kita awasi sama-sama. Ini sudah menggunakan frekuensi publik miliknya masyarakat, walaupun sudah dipakai oleh lembaga penyiaran, juga haknya masyarakat untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran harus menyiarkan sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan jadilah masyarakat yang cerdas untuk itu. Iya, Kak Ci. Saya tambahkan juga sedikit lagi, kiranya biar lengkap lah, komplit informasi ini juga, bahwa nanti di undang-undang kiranya rekan Murno kalau tidak langsung dengan undang-undang penyiaran tadi nomor 32, tentu perilaku Anda ini kan nanti diatur dalam undang-undang ITE ya. Iya, ada undang-undang ITE. ITE, dan memang tadi juga saya melihat tujuan dari undang-undang ITE ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu poin yang paling nomor 1 kita lihat di situ, bahwa dengan menggunakan ataupun menyebarkan informasi ataupun menyerap informasi yang ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian salah satunya juga tadi memang tadi viral, sehingga itu bisa kita bilang sudah masuk ke ranah perdagangan dan perekonomian tadi kan begitu untuk iklannya. Nah, kiranya hanya lebih jauh nanti rekan Murno sendiri bisa melihat referensi-referensi yang ada, undang-undang penyiaran tadi, kemudian juga undang-undang ITE tadi, supaya semuanya sinkron lah. Dan penyiaran yang kita lakukan, yang kita dapatkan akan betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita. Setuju ya? Oke. Baik, rekan Murno, akhirnya sampai di sini saja bincang-bincang Raspendi Kata Murno dengan narasumber kita yang luar biasa, Kakak Aci Nova, SPDI. Beliau juga seperti yang saya katakan tadi, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh. Kak Aci, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Kapan-kapan kalau ada hal-hal yang lebih konten lebih dalam lagi nih, ya kiranya kami undang lagi datang ya. Insya Allah. Siap. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan Murno yang sudah menyaksikan konten ini. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan dapat bermanfaat untuk pendidikan kita. Ya, seperti jargon kita untuk Raspendi Kata Murno ini, edukatif dan inspiratif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaji kita dadah. Rasakan Raspendi Kata Murno, kanal yang ungkapkan cerita, berbagi kisah penuh makna, podcast seru untuk semua. Edukasi dan inspirasi kita yang punya. Saksikan, temukan, terinspirasi. Setiap kisah bawa arti, yuk kita nikmati.
jadi pasti.